Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Delvo Februarello dengan NIM F1025, dan juga ada beberapa rekan saya, yaitu ada Hasta Septa dengan NIM F1066, juga ada Bisma Permana dengan NIM F1074, dan juga ada Nikita Amanda dengan NIM F1077. Nah, kali ini kami akan mereview sebuah jurnal yang telah kami dapatkan dan kami baca juga secara sesama, yaitu jurnal yang berjudul Visual Slam for Indoor Livestock and Farming Using a Small Drone with a Monocular Camera, a Feasibility Study, yang ditulis oleh Sander Krul dan beberapa rekannya, yaitu ada Christos Pantos, Mihai Frangulea, dan Joe Valente. Nah, problematika yang diangkat dalam jurnal ini berdasarkan pada penggunaan drone di lingkungan pertanian presisi dalam ruangan yang masih mengalami sejumlah tantangan terkait, yaitu ada permasalahan lokalisasi akibat keterbatasan ruang fisik dan ketidaktersediaannya sebuah GPS. Oleh karena itu, berdasarkan sebuah jurnal yang telah kita dapatkan ini, penelitian ini tuh sangat menekankan betapa pentingnya pengumpulan data dan pengambilan keputusan secara real time dengan drone akan memainkan peran yang penting dalam peternakan dan pertanian presisi, terutama di dalam sebuah ruangan. Nah, di jurnal yang kami temukan juga dijelaskan nih bahwasanya tujuan dari penelitian ini tuh dilakukan untuk penyelidikan tentang pemanfaatan drone dalam lingkungan pertanian dan peternakan yang terjadi di dalam ruangan dengan membandingkan efektivitas dua V-SLAM, yaitu ada LSD SLAM dan ORB SLAM yang menggunakan kamera monocular pada drone kecil. Nah, fokus dari penelitian ini juga dijelaskan bahwasannya untuk memberikan solusi melalui penggunaan drone pada pertanian dalam sebuah ruangan dan pengelolaan ternak dengan menyelidiki posisi drone di dalam ruang kerja. Seperti itu, terima kasih. Penelitian ini menyajikan hasil dari perbandingan antara algoritma V-SLAM open source untuk lokalitas drone menggunakan input kamera monokuler di lingkungan pertanian dalam ruangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ORB SLAM memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada LSD SLAM dengan perbandingan absolut dalam kesalahan posisi mencapai 0,16 meter. Meskipun perbedaan ini tampaknya kecil, hal ini dapat berdampak signifikan pada aplikasi pertanian, terutama di dalam konteks pertanian dalam ruangan, di mana jarak antar baris tanaman bisa bervariasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode berbasis fitur ORB SLAM jauh lebih unggul daripada metode langsung LSD SLAM di dalam hal kesalahan translasi absolut rata-rata dan juga rotasi relatif rata-rata. Namun, variasi yang ditemukan bisa disebabkan oleh langkah-langkah inisialisasi algoritma. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa keterbatasan sistem saat ini, di antaranya yang pertama, akurasi lokasi yang bergantung pada input kamera, dan sistem mungkin gagal di area dengan fitur yang sedikit atau kondisi pencahayaan yang buruk. Yang kedua adalah terkait komunikasi antara drone dengan stasiun yang perlu ditingkatkan untuk penerapan skala besar. Di samping beberapa keterbatasan tersebut, penelitian ini masih menunjukkan potensi V-SLAM untuk navigasi drone di lingkungan pertanian dalam ruangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan drone dengan anggaran terjangkau dapat memberikan pemantauan tanaman dan ternak yang memadai di lingkungan dalam ruangan. Penggunaan algoritma ORB SLAM dan LSD SLAM di lingkungan pertanian dalam ruangan cukup efektif dilakukan karena drone dapat mencapai penentuan posisi dan navigasi titik jalan dengan kesalahan posisi yang minim. Peta yang dihasilkan dari penerbangan drone cukup untuk memperoleh representasi semantik dari ruang kerja dengan anggaran terjangkau, yaitu kurang dari 150 euro atau sekitar 2.600.000 rupiah. Meskipun masih dalam tahap awal, penggunaan drone di lingkungan pertanian dalam ruangan dapat menjanjikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut lagi untuk mengurangi nilai error pada hasil penelitian ini. Di antaranya adalah menganalisis aspek kebutuhan energi, komputasi, dan peningkatan cakupan area yang dapat dijangkau oleh drone. Tidak hanya itu, diperlukan pula analisis yang lebih mendalam terkait langkah-langkah inisialisasi algoritma untuk memperkecil variasi. Karena meskipun hasil perbedaan kinerja antara kedua algoritma ini terlihat kecil, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam konteks lingkungan pertanian dalam ruangan di mana jarak antar basis tanaman bisa bervariasi. Selain itu,
Dalam jurnal juga ditekankan betapa pentingnya pertimbangan aspek komunikasi saat menerapkan sistem ini di rumah kaca atau di kandang. Adapun solusinya yang diusulkan dalam mempertimbangkan aspek komunikasi yaitu adalah memanfaatkan teknologi seluler 5G. Sekian, terima kasih.